OJK mulai panik teman-teman semuanya. Angka galbay pinjol terus meningkat. Bahkan OJK mencoba menjelaskan juga bahwasannya konsumen tetap wajib melakukan pembayaran. Berarti ada sesuatu dong di balik ini, karena OJK sendiri yang menyampaikan fenomena gagal bayar pinjol itu makin marak. Ayo buat teman-teman semuanya, ini adalah hal yang tepat ya. Kenapa saya bilangin hal yang tepat? Karena itu mengepek banget kepada mereka gitu loh. Ya kan? Biar mereka tahu kenapa orang-orang sudah sengaja menghentikan semua pembayaran mereka, baik di pinjol-pinjol legal, pinjol-pinjol raksasa. Karena supaya OJK tahu apa yang seharusnya dia lakukan buat kedepannya. Jangan selalu dikorbankan masyarakat yang seperti ini. Bunga tinggi, penagihan kurang ajar, tenor singkat, pemotongan biaya layanan sangat besar. Ya, OJK tidak mau tahu dengan permasalahan yang terjadi. OJK seakan-akan lepas tangan dalam hal ini. Jadi kalau ada fenomena tentang gagal bayar seperti ini, justru ini bagus gitu loh. Biar OJK terbuka lagi matanya, apa yang salah. Pemerintah pun juga terbuka matanya, apa yang salah. Masyarakat sudah sangat terbebani. Perputaran ekonomi yang lemah, belum lagi mereka disodorkan dengan kemudahan meminjam dalam era digital, tapi mengandung efek yang sangat besar, berisiko yang sangat besar, bahkan sampai mereka kehilangan nyawa. Ini ada satu berita yang mau saya bacakan buat teman-teman semuanya, sekalian juga Anda bisa mendengarin ya, sekalian juga nanti Anda juga bisa memberikan pendapat di dalam kolom komentar. Yang mana ini sekitaran 4 hari yang lalu ya, 4 hari yang lalu, sekitaran 27 Februari 2025. Oke. Marak fenomena gagal bayar pinjol, OJK tegaskan konsumen wajib lakukan pembayaran. Konsumen sih nggak ada masalah. Selama ini konsumen melakukan pembayaran kok. Nasabah melakukan pembayaran kok. Tapi hutang ini tidak pernah selesai. Iya nggak? Utangnya nggak pernah selesai, oke? Ini ada gambar Mbak Kiki ya, Prideca. Kontan.co.id, Otoritas Jasa Keuangan OJK menyatakan saat ini masih marak fenomena gagal bayar pinjol alias pinjaman online atau pinjaman daring. Ya bagus dong, berarti kan ada sesuatu. Kenapa begitu marak gagal bayar ya kan? Bahkan ada segelintiran orang yang mengungkap cara gagal bayar pinjol dengan aman. Saya juga salah satu bagian dari segelintir orang itu gitu loh. Karena saya kasihan sama mereka gitu loh. Mereka dibunuh pemikirannya. Mereka dimatikan cara mereka berpikir. Mereka lebih didesak dengan cara ancaman, caci maki, penghinaan. Makanya saya sarankan supaya lebih aman, Anda galbay pinjol, putus komunikasinya. Saya yang bilang ini itu. Ya kan? Putus telepon, ganti nomor, hapus WA, ganti email. Sudah, ini demi menyelamatkan mereka. Ingat kasus di akhir tahun 2024, satu keluarga nekat mengakhiri hidup. Ini karena apa? Karena pemikiran mereka dimatikan. Ini gara-gara apa? Gara-gara telepon, WhatsApp dan email. Ya, jadi kalau OJK bilangin ada segelintiran orang yang mengungkap cara gagal bayar pinjol dengan aman. Iya memang benar. Cara yang paling aman itu jangan berkomunikasi dulu. Menanggapi fenomena ini, Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi Perlindungan Konsumen OJK Prideca Widayasari Dewi menyatakan konsumen yang memanfaatkan produk atau layanan keuangan khusus produk kredit dan atau pembiayaan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali sebagaimana diatur dalam perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan PUJK. Memang benar. Hutang itu wajib dibayar bagi yang mampu. Ya. Tapi kalau dibilangin sebagaimana diatur dalam perjanjian, sebagaimana dengan aturan OJK yang menetapkan bunga 0,1% sampai 0,2%. OJK sudah tinjau di lapangan apa yang sedang terjadi. Jangan hanya menekankan bahwa ini wajib dibayar, sebagaimana telah diatur dalam perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan. Benar, bagaimana dengan aturan OJK dengan pelaku usaha jasa keuangan? Banyak kok aturannya.
dilarang menyebarluaskan data pribadi, dilarang melakukan pengancaman, dilarang melakukan penagihan yang sifatnya mengganggu, dilarang menerapkan bunga besar, dilarang menagih bunga denda tidak boleh melampaui 100%. Bagaimana dengan aturan itu? Oke, kita lanjutkan ya. Gagal bayar merupakan salah satu bentuk peristiwa wan prestasi konsumen yang akhirnya memberikan hak bagi PUJK untuk dapat melakukan penagihan atau hingga pada eksekusi anggunan atau jaminan, kata Prideka dan dalam jawaban tertulis komprehensif fair pertemuan tahunan industri jasa keuangan 2025 dikutip pada Senin 24 Februari 2025. Ya ini oke, berlaku untuk yang ada jaminan fidusia, nggak ada masalah seperti pinjaman beranggunan. Tapi kalau sama pinjol nggak ada anggunannya. Apa anggunannya ya kan? Anggunannya ya harga diri Anda itu, selagi masih menikmati caci maki dan hinaan mereka, merasa takut, ya sudah, itu sebagai jaminan. Prideka menuturkan, OJK sebagai regulator sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang memahami bahwa dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 telah diatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen. Iya, di mana letak hak konsumen? Coba OJK secara tertulis, OJK gini, hebat. Nggak ada satu aturan pun yang terlewatkan sama OJK. Tapi secara praktek, OJK kalah. Dalam undang-undang tersebut, salah satu kewajiban konsumen adalah membayar sesuai dengan nilai atau harga atau biaya produk atau layanan yang disepakati dengan pelaku usaha jasa keuangan. Iya, benar. Kan dibilangin nih, salah satu kewajiban konsumen adalah membayar sesuai dengan nilai atau harga atau biaya produk atau layanan yang disepakati oleh pelaku usaha jasa keuangan. Pinjam 1 juta. Ya, pinjam 1 juta, balikin 2.400.000. Sepakat. Atau pinjam 20 juta, balikinnya 45 juta. Sepakat. Begitu cara kesepakatannya. Ini khusus pinjaman online aja ya. Adapun hak pelaku usaha jasa keuangan adalah menerima pembayaran sesuai dengan nilai atau harga atau biaya produk dan layanan yang disepakati dengan konsumen. Hal mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen ini pun telah diturunkan ke dalam POJK 22 tahun 2023 untuk kemudian dapat dipahami dan ditaati baik oleh pelaku usaha jasa keuangan maupun konsumen, tuturnya. Terus OJK apa kerjanya lagi? Bahwasannya pelaku usaha jasa keuangan khusus non-bank yang berbasis digital hari ini, pinjaman online hari ini, pinjaman daring hari ini, tidak mentaati POJK nomor 22 tahun 2023. Ya, selain dalam POJK nomor 22 ini, ada juga diatur dalam tata cara penagihan kredit. Jangan hanya konsumen yang diminta untuk mentaati, sementara pelakunya sendiri tidak mentaati. OJK ada di mana saat ini? OJK jangan membaca secara tertulis, tapi baca juga secara praktek dan fakta yang terjadi di lapangan. Selanjutnya menindaklanjuti amanat undang-undang ini juga dalam POJK nomor 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan telah mengatur mengenai tata cara penagihan dan pengambil alihan atau penarikan anggunan yang menjadi acuan bagi PUJK dalam menyikapi gagal bayar dari konsumen. OJK ini dia itu hanya standby duduk di kantor gitu loh. Ya kan, kalaupun ke lapangan perginya kampus ke kampus, bukan tinjau langsung ke masyarakat yang merasakan bagaimana dampaknya, apa yang sedang terjadi. OJK tidak merasakan hal itu. Seandainya OJK paham tentang hal itu, dia malu tentang POJK dia ini. Selain hal tersebut di atas, OJK juga mendorong agar POJK dapat melakukan analisis secara cermat tepat mengenai kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan membayar konsumen, ujar Frederica. Ya, ini Mbak Kiki ini. Sebenarnya masih banyak pelaku usaha jasa keuangan tidak meninjau, tidak mempunyai credit scoring, terutama tentang pinjaman online dan pindar tadi. Bahkan masih ada di lapangan, satu orang nasabah itu bisa meminjam lebih dari 3 aplikasi. Walaupun sudah ada dalam COJK nomor 19, satu orang cuma boleh meminjam 3 platform. Ya, 3 pinjaman, 3 aplikasi. Tapi fakta yang terjadi di lapangan ini tidak sesuai.
Makanya kemarin saya bikinin video. OJK sama ibarat dia sudah mempunyai satu kebun. Kebun itu entah kebun sawit, entah kebun apa. Kebun dia ini dipagari semuanya dengan kawat berduri. Sekeliling kebun dia ini dipagari dengan kawat berduri. Dengan di depan dilarang mencuri, dilarang memasuki. Ya, itu ada tulisan di depan pagar itu, dilarang mencuri, dilarang memasuki. Ya, OJK berharap tidak ada lagi orang yang mencuri, tidak ada lagi orang yang memasuki wilayah dia. Tapi tidak ada yang mengawasi di depan pagar itu. Ya, tidak ada CCTV yang memantau hal itu. Akhirnya apa? Pencurinya masuk, orangnya pun juga bebas masuk. Ini yang terjadi sama pinjol. Ini yang terjadi sama OJK. OJK bentuk aturan supaya nih, pinjol tidak boleh begini, pinjol tidak boleh begini, tidak boleh begini. Dilingkari semuanya tapi tidak diawasi. Sampai ke lapangan. Tidak diawasi sampai ke lapangan. Ya, OJK beranggapan semua aturan yang telah dibentuk akan dipatuhi. Ini sudah ada surat tertulis. Hasilnya sama, ya itulah ibaratnya gitu loh. Jadi OJK itu bukan kekurangan aturan, kita nggak kekurangan aturan, banyak kok aturan kita. Tapi kurangnya pengawasan dan ketegasan dari otoritas jasa keuangan. Hal ini juga menjadi salah satu cara memitigasi resiko gagal bayar sedini mungkin dengan mempertimbangkan bahwa pada dasarnya produk jasa keuangan khusus produk kredit atau pembiayaan harus dilandasi pada itikat baik konsumen maupun pelaku usaha jasa keuangan, termasuk bagaimana konsumen itu harus menilai dari sisi kebutuhan maupun kemampuan membayar. Benar. Gali lubang tutup lubang aja belum teratasi kok. Sampai detik ini belum teratasi sama sekali. Ya, masih banyak orang-orang yang gali lubang tutup lubang. Masih cair. Itu bukan ke pinjol yang ilegal, tidak. Ke yang resmi. Ke si pindar itu dia pinjam. Silahkan dicek ke lapangan. Ini kan aturan ini, COJK nomor 19 tahun 2023 berlaku di awal Januari 2024. POJK nomor 22 tahun 2023 berlaku awal Januari 2024. Silahkan cek orang-orang yang berhutang sepanjang tahun 2024. Lebih dari 3 aplikasi legal semua, resmi semua. Makanya saya bilangin terkadang OJK ini pintar memang, kalau komprehensif hebat dia. Selain itu, ungkap Pridika, OJK juga selalu mengedukasi konsumen dan masyarakat untuk bertanggung jawab atas pinjaman yang diajukannya. Ya iya. Kenapa OJK mengedukasi? Karena OJK ketakutan. Kalau seandainya orang tidak bertanggung jawab terhadap hutangnya, orang ini namanya akan di blacklist, yang rugi banknya. Ya, contoh saya ngutang, saya tidak bertanggung jawab dengan hutang saya. Otomatis nama saya masuk slik. Nama saya akan hitam. Ya kan? Selamanya saya tidak bisa meminjam. Yang rugi siapa? Apakah saya? Tidak. Yang rugi bank. Bank kehilangan nasabah seperti saya. Berapa keuntungan yang dia rugi? Leasing juga kehilangan nasabahnya. Pinjol kehilangan nasabahnya. Seandainya semua orang yang berhutang tidak bertanggung jawab, otomatis namanya cacat. Satu Indonesia namanya cacat. Apa guna bank? Apa guna leasing? Apa guna pinjol? Ini yang dikhawatirkan oleh OJK. Tapi kekhawatiran mereka dilimpahkanlah kepada Anda dengan dalih selalu mengedukasi konsumen dan masyarakat untuk bertanggung jawab atas pinjaman yang diajukan. Supaya Anda selalu bersikeras untuk menjaga nama baik. Supaya bank tetap untung, tidak kehilangan nasabah seperti Anda. Supaya leasing tetap untung, tidak kehilangan duit Anda. Itu tujuannya sebenarnya ya. OJK juga memberikan informasi mengenai akibat resiko yang akan diterima konsumen masyarakat apabila tidak melakukan pembayaran angsuran atau pelunasan pinjaman, yaitu akan berdampak buruk pada informasi debitur di Pusdapil, Pusat Data Fintech Lending. Ya, yang rugi siapa gitu loh. Ketika ada nama nasabah masuk ke dalam Pusdapil, yang rugi pinjol. Pinjol kehilangan nasabah mereka. Semakin banyak nama orang masuk Pusdapil, semakin rugi pihak pinjaman online. Ini yang terjadi gitu loh ya. Yang dapat menyebabkan konsumen dan masyarakat akan kesulitan ketika ingin melakukan pinjaman kembali. Bank pun juga akan kesulitan ketika mencari nasabahnya.
Ketika ada nama orang ini semuanya sudah cacat, bukan si masyarakat aja yang sulit. Bank juga kesulitan, leasing juga kesulitan, pinjol juga kesulitan. Kayak mana mau cari nasabah, nama nasabah sudah cacat? Wih, hujannya deras sekali teman-teman semuanya. Dan inilah semuanya yang saya sampaikan. Ketakutan mereka itu dilemparkan kepada Anda. Ya kan? Kan mereka yang bilang nih, menyebabkan masyarakat akan kesulitan ketika ingin melakukan pinjaman kembali. Dan bank pun juga akan kesulitan ketika memberikan pinjaman. Otomatis sama-sama kehilangan nasabah. Masyarakat tidak bisa meminjam, bank tidak bisa memberikan pinjaman. Impas dong, jangan hanya diberatkan kepada si peminjam. Ya, sadar ya teman-teman semuanya. Hal itu beberapa perusahaan sudah mewajibkan konsumen dan masyarakat yang ingin bekerja di tempatnya untuk memberikan hasil informasi debitur. Apabila hasil tersebut buruk, maka akan menjadi penghambat atau diterima bekerja di suatu perusahaan. Itu hanya beberapa perusahaan saja, khusus perusahaan dari perbankan juga. Di luar dari itu nggak ada hubungannya. Dan saya berharap mudah-mudahan Gen Z di Indonesia itu tidak tergiur lagi menjadi karyawan, tapi lebih menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Ya, dan bagaimana pendapat teman-teman semuanya? Silahkan isi di dalam kolom komentar tentang fenomena maraknya gagal bayar pinjol ini menjadi kekhawatiran besar bagi otoritas jasa keuangan.